membahas topik yang sangat rentan sekali pada era sekarang, yaitu infeksi menular seksual. Aku sudah ditemani Kak Yana nih. Halo Kak Yana. Kak Meme, halo teman-teman semuanya. Semoga obrolan kita hari ini menjadi ruang buat belajar kalian bersama ya. Nah Kak Yana, untuk dasar-dasarnya nih, aku mau nanya nih Kak, sedikit untuk permulaan kita pada siang hari ini. Nah, kita ini ya Kak, gimana ya? Ngucapinnya tuh agak susah juga ya Kak, susah-susah gampang gimana sekali ya. Soalnya udah siang hari bolong-bolong ini ya Kak kita ya Kak ya. Nah, Kak, mulai ini ya Kak ya, dari yang paling dasar dulu. Nah, sebenarnya IMS itu apa menurut Kakak Yana? Baik Kak Meme, IMS adalah infeksi yang menular melalui hubungan seksual, baik lewat vagina, mulut, atau anus Kak. Penyebabnya bisa berupa bakteri, virus, ataupun parasit Kak Meme. Nah, contohnya di sini yaitu seperti sifilis, HIV, herpes, dan lain sebagainya. Nah, kadang gejalanya ini tidak diketahui Kak, tanpa kita sadari gejala IMS kalau sudah terkena pada tubuh kita Kak Meme. Nah, jadi sekarang di era yang sangat perkembangannya yang sangat pesat ini di media sosial tuh ya Kak, kelihatannya orang-orang tuh pada biasa aja, tubuhnya kayak yang sehat, yang bahagia, tapi kadang mereka tuh tanpa sadari mereka tuh sedang tidak baik-baik saja. Bisa terjadi karena terdeteksi IMS tersebut Kak Meme. Kadang IMS ini terjadinya secara diam-diam loh Kak. Jadi kalau kita cuma mengandalkan perasaan kayak aku kayaknya aman deh dari IMS. Nah, justru yang orang-orang yang seperti itu Kak Meme yang berbahaya buat dirinya gitu Kak Meme. Betul banget sih Kak, kadang tuh ya yang kelihatan aman-aman aja, gak ada masalah, yang kelihatan aman-aman banget, gak ada masalah, orang yang ceria, padahal itu adalah orang yang paling terpuruk ya Kak ya. Benar sekali Kak Meme. Jadi ya Kak, gak semua yang kelihatan itu benar-benar aman. Nah, kalau ngomongin remaja nih Kak, kenapa sih di usia ini kita itu sering dibilang paling rentan kena IMS itu? Apa karena faktor pergaulan sekarang juga atau terdampak dari faktor-faktor lainnya Kak? Nah, baik Kak Meme. Masa remaja itu kan masa yang mencari jati diri nih Kak Meme. Rasa ingin tahunya tuh tinggi. Betul sekali. Istilahnya kalau sekarang tuh kepo gitu Kak Meme. Masa-masa remaja tuh pasti masa-masa keponya tuh sangat menggebu-gebu. Nah, yang selanjutnya yaitu emosi masih kurang stabil. Dan kadang pengambilan keputusan bagi anak remaja tuh masih dipengaruhi oleh lingkungan sekitar. Sayangnya, edukasi kesehatan masih kurang terbuka Kak Meme. Apalagi sekarang, akses internet gampang banget, tinggal scroll aja. Kemudian banyak nih informasi-informasi, semua muncul yang kita inginkan. Tapi masalahnya, semua info yang kita scroll di TikTok tuh kadang nggak benar Kak Meme. Sumbernya tuh kadang nggak terpercaya gitu. Banyak remaja yang percaya omongan atau konten viral daripada sumber kesehatan Kak Meme. Betul sih Kak, Benar padahal tuh ya yang viral itu malah yang salah gitu ya. Nah, Kak, dari hasil penelitian nih, hal-hal apa aja sih yang biasanya bikin resiko IMS itu berdampak besar? Nah, baik. Sekarang faktor resiko ya Kak, faktor resiko IMS. Nah, yang pertama itu usia muda. Nah, selanjutnya yaitu perilaku seksual beresiko seperti ini Kak Meme, tidak menggunakan kondom saat melakukan seksual gitu, berganti-ganti pasangan, serta rendahnya pengetahuan tentang IMS. Nah, kan remaja sekarang tuh pengetahuannya tuh kurang sih Kak tentang kesehatan. Nah, juga faktor lingkungan dan ekonomi tuh juga berpengaruh terhadap layanan kesehatan. Apalagi di zaman yang sekarang ini ya Kak, gaya hidup juga berpengaruh. Ada tekanan untuk ngikutin tren atau takut dibilang kalau aku gak ngikutin tren, aku gak keren. Kan itu bahasanya remaja zaman sekarang kan kayak gitu ya Kak. Nah, padahal menjaga diri itu lebih penting. Kita tuh harus punya prinsip. Jadi prinsip tuh
bukan orang yang punya prinsip, orang yang menjaga diri itu bukan justru ketinggalan zaman, bukan. Tapi itu adalah salah satu cara kita untuk selamat, Kak. Tapi pikiran anak remaja zaman sekarang, kalau aku gak ngikutin tren, kalau aku gak ngikutin gaya ini, model ini, aku nih gak keren. Nah, pikirannya remaja sekarang tuh kayak gitu kan, sering ikut-ikutan gitu. Setuju sih Kak, keren itu kalau menurut saya itu bukan soal ikut-ikutan. Nah, kalau IMS ini nggak disadari atau telat telah ditangani nih, biasanya dampaknya itu kayak gimana sih Kak? Nah, dampak dari IMS ini bisa menyebabkan infertilitas, penyakit panggul, kanker tertentu, dan juga meningkatkan resiko penularan HIV kami. Karena sering gejala IMS atau infeksi menular seksual ini sering terjadi tanpa sebab, tanpa kita ketahui. Nah, IMS bisa menimbulkan komplikasi jangka panjang tanpa kita sadari Kak Meme. Karena banyak orang yang terkena IMS itu gak sadar Kak Meme. Emang gejalanya tuh gak nampak, tapi berbahaya buat kesehatan Kak Meme. Nah, jadi kalau dipikir-pikir, efeknya bukan cuma buat sekarang nih Kak Meme, tapi juga buat masa depannya kita nanti. Hal yang mungkin sepele di usia remaja seperti anak-anak remaja saat ini bisa jadi itu masalah besar untuk di dewasa nanti Kak Meme. Misalnya nih, ketika kita udah ingin berkeluarga, nah itu salah satunya dampak dari IMS kelihatan ketika kita sudah berkeluarga nih Kak Meme. Iya sih Kak, kalau dipikir-pikir tuh dampaknya malah berkepanjangan ya Kak ya. Nah, terus nih Kak, biar aman nih, apa saja yang bisa dilakukan saat remaja sekarang itu untuk mencegah IMS tersebut? Nah, pencegahannya ya Kak Meme, pencegahannya dari IMS ini dengan yaitu yang pertama Kak, meningkatkan pengetahuan. Yang kedua, menghindari perilaku seksual yang beresiko. Yang ketiga, menjaga pergaulan. Yang keempat, menggunakan kondom bagi orang yang sudah kena infeksi seksual menular yaitu atau IMS. Dan yang ketiga yaitu disarankan juga Kak Meme bagi remaja tuh memanfaatkan layanan kesehatan, karena remaja sekarang tuh sangat menyepelekan layanan kesehatan. Malah mereka tuh percaya kayak ke info-info yang kayak di TikTok gitu yang kadang nggak bener itu Kak Meme. Sekarang sebenarnya banyak banget fasilitas yang ramah remaja nih Kak Meme. Tinggal kitanya mau nggak gitu. Kadang meskipun banyak fasilitas kesehatan yang ramah remaja nih Kak Meme, kadang remajanya tuh nggak mau tuh untuk datang untuk sharing lah istilahnya tuh Kak Meme. Malah mereka tuh percaya di mitos, misalnya di internet, mereka tuh sangat percaya banget Kak Meme. Lebih baiknya untuk para remaja-remaja, buat kalian-kalian datangi langsung tenaga kesehatan, itu lebih aman. Gak usah kalian takut kena judge kalau kalian datang ke kesehatan. Gak kira, layanan kesehatan itu pasti akan mendengarkan semua keluh kesah yang remaja alami Kak Meme gitu. Bener banget sih Kak, sekarang apalagi tuh ya, sekarang bisa diakses tuh mudah sekali ya Kak ya. Terakhir nih Kak, mungkin ada pesan singkat buat teman-teman remaja yang lagi dengerin podcast ini. Baik Kak Meme. Nah, untuk pesan singkat nih ya untuk para kalian remaja-remaja yang di zaman sekarang ini, menjaga reproduksi itu bukan hal yang memalukan ya remaja-remaja. Justru itu bentuk kasih sayang loh kepada diri kita sendiri. Remaja yang mencari informasi dan yang menjaga diri adalah remaja yang siap dengan masa depan. Di tengah tren dan tekanan zaman sekarang ini, kita harus punya batasan. Karena apa? Batasan untuk remaja dan juga untuk kita semua itu sangat penting. Ingat, masa depan kalian jauh lebih berharga daripada sekedar pengakuan sesaat. Nah, jadi untuk para remaja-remaja yang mungkin kalian kurang tahu nih tentang IMS, kalian tuh bisa datang atau sharing ke pelayanan kesehatan.
Dan juga kalian harus tahu batasan mana yang baik dan mana yang buruk. Karena mencari tahu tentang hal-hal yang berbahaya itu sangat lebih baik daripada kita tuh bodoh amat dengan segala yang ada di dunia ini yang sangat, ya begitulah Kak Mimi, yang sangat apa ya Kak? Sangat fatal sekali. Ya benar sekali Kak, ya itu yang sangat fatal sekali. Baik Kak, terima kasih ya Kak Yana. Teman-teman, itu tadi podcast kesehatan dari aku Putri dan Kak Yana sendiri tentang infeksi menular atau IMS. Semoga obrolan ini menjadikan dampak positif bagi kalian yang sedang menonton. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tetap sehat dan jaga diri kalian masing-masing. Terima kasih Kak Yana. Terima kasih kembali Kak Mimi.